Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Renungkan kasih Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Lebih lagi kasih-Mu mengalir, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja. Ku ingin mengenal-Mu selalu. Hanya Kau yang ku sembah, suci, suci, layak Engkau, layak. Sungguh ku cinta Kau.
mengenalmu selalu Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak. Sungguh ku cinta hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak
biar jemaat saja dimanapun Anda berada, katakan sama-sama. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Kita masih beribadah online demi untuk pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imun terutama vitamin, istirahat cukup dan menjaga kebersihan. Meski ada kebijakan pelonggaran penggunaan masker, kita dihimbau pemerintah untuk waspada terhadap kenaikan kembali virus COVID-19 dengan subvarian barunya. Maka, mari terus berhati-hati dan melindungi diri kita sendiri serta orang lain, serta terus menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Dan tahukah saudara, saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretariat gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa, pujian, dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Tupika Huis atau Bapak Apin. Bagi para remaja KKS Grogol, yuk hadiri pertemuan Google Meet kita setiap hari Sabtu jam 8 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Marilah, di masa-masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi marilah kita semakin giat bersekutu dan berdoa bagi bangsa kita.
Tema gereja kita di tahun 2022 adalah The Year of Victorious Living. Marilah kita masuki tahun yang penuh dengan kemenangan dengan iman yang dewasa dan kuat terhadap Tuhan kita. Sungguh, kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan dan perkenanannya atas pembangunan gedung ibadah gereja kita yang Tuhan lancarkan, bahkan di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Mari kita terus doakan proses pengadaan ruangan-ruangan untuk kegiatan gereja kita seperti main hall, ruang pertemuan, ruang komunal, kafe, ruang studio, dan ruangan-ruangan lainnya di Ruko Aldiron, Daan Mogot. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi seluruh panitia pembangunan gedung yang bertugas. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk memberikannya juga kepada sesama jemaat yang membutuhkan agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi para sahabat Kingdom Generation, setelah ini ada ibadah Kingdom Generation ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pastor Randy Chandra Dinata dengan tema Perfect Restoration. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas kebenaran Tuhan di tahun yang baru ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan dan menabur, saudara dapat menurunkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah. Dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat, dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang berjumpa dengan saudara-saudari semua dalam ibadah live streaming GKS FBC hari ini. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, Amen. dalam keadaan diberkati luar biasa. Amin saudara. Amin. Dan saya percaya damai sejahtera, sukacita Kristus ada senantiasa beserta dengan kita hari ini. Amin. Amin. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh gembala senior kita, Pendeta Bonandi Subrata MTH, dan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu saudara pastikan kita mengikuti rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir, supaya kita menerima berkat yang seutuhnya daripada Tuhan. Siap diberkati Tuhan saudara? Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu.
kan mengukuhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Yeah, haleluya, haleluya. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Takkan pernah ragu kita mengikuti Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Amin, saudara. Mari kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan hari ini. Di saat kita berjalan, kita meyakini ada kasih Tuhan beserta dengan kita, yang menjadi penolong kita dalam segala keadaan. Makasih Tuhan Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi jalanku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi jalanku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku
bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Berjalan, berjalan bersamaku. Oh, tak tinggalkanku, tak tinggalkanku, bersamaku bahkan dalam lembah sekalipun. Kasihnya, kasihnya sertaku. Takut, takut, takut ragu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau besertaku, Kau ada di sini. Hadirat-Mu cukup bagiku Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tenang Tuhan, ku tenang bersama-Mu. Haleluya, 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 Kau Allahku. Haleluya, 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 Kau oh haleluya, haleluya.
firman Tuhan. Saudara, saat ini kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari kita buka hati, karena saya percaya Tuhan mau berbicara kepada kita hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, keluarga Gereja Kemuliaan Sion, dan semua saudara-saudara yang kembali mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan hari ini saya ingatkan kembali, sebagaimana biasa awal bulan, kita akan menerima perjamuan kudus selesai daripada firman Tuhan. Dan saudara-saudara, saya mengharapkan semua saudara-saudara bisa mengikuti ibadah ini sampai selesai, sehingga kita bersama-sama bisa berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita, dan juga menerima doa berkat. Tema khotbah saya pada hari ini adalah rahasia hidup berkecukupan. Mari kita baca firman Tuhan yang saya ambil dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya, amin. Saudaraku, Paulus menulis surat Filipi ini dari dalam penjara, saudara. Di sini ia mengajarkan bahwa sebagai orang percaya, perhatikan, kita harus memiliki sikap mencukupkan diri dalam segala keadaan, baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan, saudara-saudara. Terus terang, kata cukup ya, itu memang merupakan sesuatu yang sulit buat manusia. Karena manusia pada umumnya merasa selalu nggak cukup, selalu kurang, saudaraku, dan selalu tidak puas. Orang yang gajinya 5 juta tentu ada rasa nggak puas. Kepengen, alangkah bagusnya kalau saya gajinya 10 juta. Ketika dia sudah 10 juta gajinya, juga nggak akan puas, saudara. Dia akan berpikir lagi, alangkah bagusnya kalau saya punya gaji 15 juta. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah manusia, saudara-saudara. Nah, pada hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting, yaitu bagaimana ya kita bisa ya memiliki sikap merasa cukup, saudara-saudara. Hal ini penting sekali karena firman Allah mengajarkan bahwa sikap merasa cukup itu adalah sebuah kekuatan rohani yang luar biasa, saudaraku. Haleluya. Paulus berkata, ya, segala perkara dapat dia tanggung di dalam Tuhan. Bayangkan, segala perkara dapat ditanggungnya di dalam Tuhan, karena dia telah belajar mencukupkan diri, saudaraku, dalam setiap keadaan. Puji Tuhan. Nah, kata belajar, ya, Paulus berkata, aku telah belajar. Nah, kata belajar ini mengandung arti sebuah proses. Artinya tidak instan. Jadi memiliki sikap merasa cukup itu adalah sebuah proses, saudaraku. Yaitu proses pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Dari hari ke hari, saudaraku, melalui berbagai pergumulan hidup. Jadi sebuah proses, saudara. Dan saya katakan bahwa di tengah masa sukar ini, dan keadaan akan bertambah-tambah sukar, kita perlu sekali memiliki, saudaraku, dan mengembangkan ya sikap merasa cukup agar hidup saudara dan saya berkemenangan. Nah, pada hari ini ada 3 hal penting yang saya ingin sampaikan kepada semua saudara. Dan saya berdoa supaya
biar kita bisa mengalami kuasa firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama adalah apakah sikap merasa cukup itu? Dan yang kedua adalah bahaya dari sikap merasa tidak cukup, merasa selalu kurang, merasa tidak puas. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengalami hidup berkecukupan. Mari kita akan lihat satu persatu pada hari ini, saudara-saudara. Yang pertama, saudara, apakah sikap merasa cukup itu? Mari kita baca 1 Timotius 6 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Amin. Dalam KJV ditulis begini, saudara. But godliness with contentment is great gain. Godliness itu berarti kesalehan atau hidup yang serupa dengan Kristus. Itu maksudnya. Contentment artinya kepuasan, saudaraku, yaitu suatu hati yang puas. Jadi kita bisa terjemahkan begini, saudara. Tetapi hidup serupa dengan Kristus, dengan hati yang puas, itu memberi keuntungan besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, sikap merasa cukup itu adalah sikap bersyukur. Jadi kalau saudara merasa cukup, artinya saudaraku mempunyai sikap bersyukur. Bersyukur di dalam segala keadaan dalam hidup kita. Baik saudaraku keadaan kekurangan maupun kelimpahan. Baik dalam sakit, kelemahan tubuh maupun dalam sehat. Baik dalam menantikan penggenapan janji Tuhan maupun sudah mendapatkan janji Tuhan. Dan segalanya, saudara-saudara. Nah, sikap merasa cukup ini kekuatan rohani yang luar biasa. Jadi perlu sekali kita miliki. Perlu sekali saudara dan saya kembangkan sikap merasa cukup ini, saudara-saudara. Sikap merasa cukup ini bukanlah pesimis. Beda, saudaraku. Juga bukan merupakan sikap tidak berdaya. Tapi merupakan satu sikap percaya penuh atau mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan itulah yang merupakan kemenangan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Saya mau cerita, saudara, ketika seorang bernama Joni Eareckson Tada, dia kembali ke rumah dari rumah sakit setelah mengalami kecelakaan. Saat berenang membuat dia lumpuh. Dari leher sampai ke bawah itu lumpuh, saudara. Dia harus dirawat di rumah sakit. Dan ketika dia pulang dari rumah sakit, maka keadaannya, saudaraku, berubah sama sekali. Tidak sama lagi. Contoh, pintu rumahnya sekarang menjadi terlalu sempit karena harus dilewati oleh kursi roda. Wastafel menjadi terlalu tinggi untuk dia pakai karena dia duduk di kursi roda. Meski awalnya, saudaraku, dia harus disuapi kalau makan. Lalu Joni memutuskan untuk belajar makan sendiri. Jadi saat pertama kali dia coba mengangkat sendok ke mulutnya dari belat menyangga lengannya artinya alat yang membantu lengannya yang lumpuh itu supaya bisa dipakai. Maka makanan di sendok itu tumpah semua, saudaraku, ke bajunya. Ya, sedih sekali. Namun ia tidak menjadi putus asa, saudara. Ia mencoba lagi dan ia mencoba lagi. Tidak mudah. Nah, di tengah kondisinya yang serba terbatas itu karena lumpuh, ia teringat kepada seorang, saudaraku, dalam firman Tuhan, yang juga ruang geraknya terbatas seperti dia, yaitu Paulus, yang dipenjara di Roma, saudara. Nah, dari dalam penjara Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan kemudian dia lanjutkan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Betapa luar biasa statement ini. Dan firman Tuhan ini sangat menguatkan Joni, saudaraku.
Akhirnya melalui proses pengalaman hidup bersama dengan Tuhan dari hari ke hari, ia akhirnya mampu, saudaraku, menggunakan sendok sendiri ya untuk makan tanpa bantuan orang lain. Melakukan hal-hal lainnya juga sendiri, saudara. Puji Tuhan. Bahkan dia dapat melukis, saudaraku, dengan cara menggigit kuas di antara gigi-giginya. Luar biasa, saudara. Orang-orang yang melihat lukisan-lukisannya ini banyak yang menangis. Karena mereka melihat kemuliaan Tuhan di dalam lukisan-lukisannya itu, saudaraku. Dan lukisan ini banyak dicari orang ya, untuk dikoleksi, saudara. Joni juga menulis puluhan buku ya, beberapa bukunya bahkan menjadi best seller, saudara. Apa rahasia kemenangan Joni? Rahasia kemenangan Joni adalah hidup mencukupkan diri. Di tengah keterbatasan hidupnya karena dia lumpuh ya, ia selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Dan dia mengandalkan Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan pertolongan kepada dia tepat pada waktunya. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah pada hari ini, barangkali saudara juga sedang mengalami pergumulan hidup di tengah-tengah masa sulit ini. Barangkali saudara sedang hidup dalam keterbatasan, hidup berkekurangan, atau mungkin ada kelemahan tubuh dan lain-lain. Saya mau katakan sebagai hamba Allah, jangan putus asa, saudaraku. Karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dan pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, saudara-saudara. Betapapun buruk situasinya, mari saudara dan saya kita belajar hidup berkecukupan dengan selalu bersyukur, bersyukur kepada Tuhan, saudaraku. Dan mengandalkan Dia yang pasti akan memberikan kekuatan, memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Sekarang yang kedua, saudaraku, yaitu bahaya dari sikap merasa tidak cukup. Ada bahaya kalau kita punya rasa tidak cukup dalam hidup ini. Rasa selalu kurang, ya, rasa tidak puas melulu, saudaraku. Nah, sikap merasa tidak cukup ya, tidak puas, saudara ya, atau merasa kurang, itu dapat dipakai setan, dapat digunakan setan, saudaraku, untuk menanamkan berbagai dosa di dalam hati kita atau dalam hidup kita. Contohnya misalkan dosa apa? Keserakahan. Apalagi egois, mementingkan diri sendiri, saudaraku. Kemudian dosa apalagi? Kikir atau pelit, saudara. Dan sebagainya, terutama ini tentu terhadap uang, saudara ya. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang dosa keserakahan. Saudara dan saya harus buang itu, dosa keserakahan, saudara. Nah, keserakahan dalam Alkitab itu disamakan dengan penyembahan berhala. Dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan begini, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi ketika kita mengingini uang lebih daripada yang patut, lebih daripada yang perlu dimiliki, dan kemudian saudara dan saya menjadikan uang itu sebagai nilai diri, sebagai kepuasan diri, atau sebagai jaminan keamanan dalam hidup ini, maka sebenarnya saudara dan saya kalau mempunyai sikap seperti itu, kita sedang menyembah uang tersebut. Jadi Tuhan tidak lagi menjadi satu-satunya yang kita sembah. Kita sedang menyembah uang, saudara-saudara. Nah, sifat serakah akan membuat kita ini nggak pernah puas. Sampai kapanpun nggak pernah puas. Saudara dan saya yang meluaskan sikap serakah tidak akan pernah puas dalam hidup ini. Ya, saudara-saudara, dari sedikit ingin banyak, saudara. Dari banyak ingin lebih banyak lagi. Dan akhirnya ujung-ujungnya adalah kehancuran hidup, saudara. Mari kita lihat ayat-ayat firman Tuhan. Berkhotbah 5 ayat 10 demikian firman Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang.
Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Satu lagi saudara-saudara ya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dari berbagai-bagai duka. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, ya pasti ya kita pernah bertemu dengan orang yang serakah ya, yang kerja mati-matian untuk mendapatkan sesuatu secara berlebihan, saudara. Yang sebenarnya sudah cukup banyak ia miliki, tapi nggak pernah puas. Nah, kisah keserakan ini akan berujung pada penderitaan. Misalkan keluarga yang dulunya harmonis, saudara, akhirnya jadi berantakan, saudaraku. Karena sang suami atau sang ayah itu akhirnya ditahan oleh pihak berwajib karena diduga terlibat penipuan atau korupsi dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena sifat serakah, saudaraku. Nggak pernah puas, ya. Sudah punya uang sebenarnya cukup banyak, ingin lagi, akhirnya dengan cara yang tidak benar dia perolehnya. Banyak anak-anak remaja dan pemuda akhirnya terlibat pergaulan bebas, saudaraku. Pakai narkoba, minum minuman keras, saudaraku. Karena apa? Karena orang tua mereka terlalu sibuk mencari uang, tanpa peduli lagi, saudaraku, waktu bersama dengan keluarga yang sebenarnya sangat penting itu. Dan bukan hanya itu, anak-anak mulai kepahitan, saudaraku, kepada orang tuanya karena tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Mesbah keluarga yang merupakan momen perjumpa dengan Tuhan secara bersama-sama, itu dalam satu keluarga yang sangat penting, di mana kita bisa membaca, merenungkan firman Tuhan bersama-sama, berdoa, menyembah Tuhan bersama-sama, sudah nggak ada lagi. Perhatikan, saudaraku, ini yang saya dapat dari Tuhan, yang saya juga ingin bagi kepada saudara-saudara pada hari ini. Saat ini kita semakin dekat ya dengan waktu pengangkatan gereja. Semakin dekat, saudara. Dan juga semakin dekat tentunya dengan waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, perhatikan saudara-saudara, ini penting. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebelum peristiwa itu terjadi, maka akan terlebih dulu ada yang namanya pemurnian gereja atau pemurnian umat Tuhan. Saudara dan saya ini anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, akan dimurnikan, saudaraku, oleh Tuhan. Tujuan Tuhan memurnikan umatnya adalah supaya kita semua ini menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dari karakter kita semakin serupa dengan Kristus, cara hidup kita semakin serupa dengan Kristus, saudaraku. Sehingga kita siap pada waktu pengangkatan itu tiba, saudara. Saya percaya hari-hari ini pemurnian umat Tuhan itu sedang terjadi, saudaraku. Nah, jika kita rela dimurnikan Tuhan, saudara dan saya rela, mau ya dimurnikan Tuhan, dan kita menyucikan diri dari segala dosa, maka firman Allah katakan, saudaraku, kita akan masuk dalam golongan perabot dari emas dan perak. Artinya sesuatu yang mulia. Puji Tuhan. Tapi jika kita bersikap masa bodoh, ya, kita mengeraskan hati kita, dan kita nggak rela dimurnikan, saudaraku, maka kita akan masuk dalam golongan perabot dari kayu atau tanah yang hina, saudaraku. Mari kita baca 2 Timotius 2 ayat 20-21. Demikian firman Tuhan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah.
Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikan ayat ini. Ya, salah satu hal yang akan dimurnikan, karena kita sedang dalam pemurnian hari-hari ini. Saudara mau jadi apa? Mau jadi perabot emas dan perak yang mulia, atau mau jadi perabot tanah dan kayu yang hina, saudara-saudara? Tergantung kita. Ya, kita rela apa enggak hari-hari ini dimurnikan oleh Tuhan. Nah, salah satu hal yang akan dimurnikan itu adalah sikap kita terhadap uang. Perhatikan saudaraku, saya ulangi, salah satu hal yang akan dimurnikan oleh Tuhan adalah sikap saudara dan saya terhadap uang, saudara. Kenapa? Karena uang itu menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Ya kan? Dan kemudian uang itu menunjukkan di mana hati kita berada. Demikian kata firman Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita menyucikan diri dari dosa yang namanya dosa keserakahan. Dan juga teman-temannya, karena keserakahan itu punya teman-teman, saudaraku. Teman-temannya itu dosa egois, ya, mementingkan diri sendiri. Dan juga dosa kikir, dosa pelit. Itu teman-temannya dosa keserakahan, saudaraku. Dan kita harus menyucikan diri dari dosa-dosa ini. Kalau saudara dan saya mau jadi perabot emas, mau jadi perabot perak yang dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan, mari kita lihat sebuah ayat. Dalam Matius 6 ayat 24 demikian firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, pengertian Mamon kita bisa artikan sebagai uang, saudara-saudara. Jadi kamu nggak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada uang. Dari ayat ini, ya, kita belajar sesuatu. Bahwa kita nggak mungkin, saudara-saudara, memegang Tuhan juga, memegang uang juga sama kuatnya, nggak mungkin. Saudara nggak mungkin pegang dua-duanya sama kuat. Artinya saudara dan saya hari-hari ini harus memilih mana yang kita pegang lebih kuat. Pegang Tuhan, lepaskan pegangan saudara terhadap uang. Tapi kalau saudara masih terus pegang uang, sebenarnya saudara nggak pegang Tuhan. Sebenarnya saudara tidak hidup mengandalkan Tuhan. Saudara sedang mengandalkan uang saudara dalam kehidupan ini. Saat ini adalah saat yang tepat sebenarnya untuk membenahi hati kita, untuk membenahi hidup kita. Artinya saat yang tepat untuk berbenah diri hari-hari ini, saudaraku, di hadapan Tuhan. Saya mau katakan jangan sampai terlambat. Ya, waktu terus berjalan, saudara-saudara. Minta Tuhan selidiki hati kita seperti Daud, ya, berkata, Tuhan selidiki hatiku. Minta Tuhan selidiki hati kita, saudara-saudaraku. Apakah masih ada dosa keserakahan dalam hati kita? Masih ada dosa egois, mementingkan diri sendiri. Masih ada dosa kikir, dosa pelit dalam hati kita. Nah, kalau masih ada, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bertobat. Dan kita tanggalkan dosa-dosa itu dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dan kita belajar hidup berkecukupan. Ya, saudara dan saya belajarlah hidup berkecukupan. Ya, mari saudaraku kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan. Mari kita taati firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, saudaraku. Salah satunya taati hukum-hukum keuangan yang diajarkan oleh firman Tuhan, yaitu mulai dari mengembalikan persepuluhan. Itu diajarkan oleh firman Tuhan.
kemudian menabur persembahan, diajarkan oleh firman Tuhan. Kemudian juga menjadi berkat bagi sesama kita, terutama bagi mereka yang membutuhkan, saudara-saudara. Haleluya. Kita mesti ingat baik-baik, saudaraku, bahwa saudara dan saya ini sebagai orang-orang percaya bukanlah pemilik daripada uang itu. Kita cuma pengelola. Alkitab katakan kita cuma pengelola. Karena Tuhanlah pemilik. Tuhanlah pemiliknya, saudara-saudaraku. Jadi oleh karena itu, saudara-saudaraku, pada hari ini biarlah kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kalau masih ada dosa-dosa seperti itu, mari buang, saudaraku. Kita hidup benar di dalam Tuhan, supaya hidup saudara dan saya berkenan kepada Tuhan, dan hidup kita diberkati luar biasa oleh Tuhan. Dan sekarang yang ketiga, saudara-saudara, yaitu bagaimana mengalami hidup berkecukupan. Hari ini biarlah Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia, supaya kita mampu mempraktekkan firman Tuhan ini. Bagaimana kita mengalami hidup berkecukupan, seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, sehingga kita memiliki kekuatan rohani yang dahsyat. Sehingga kita juga bisa mengatakan seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Yang pertama adalah hidup sederhana. Itu yang pertama. Nah, Tuhan Yesus adalah teladan, saudaraku, hidup sederhana. Ya, yang nggak dipusingkan oleh berbagai keinginan dalam hidupnya, seperti yang dialami oleh banyak orang. Keinginan kerinduannya adalah melakukan kehendak Bapa, itu saja. Dan dia ingin menyelesaikan pekerjaannya itu. Nah, saudaraku, hari ini kita mau belajar pengertian hidup sederhana sesuai firman Tuhan. Ada dua, saudaraku. Yang pertama adalah hidup sederhana sesuai firman Tuhan. Itu bukan berarti kita anti dengan hal-hal seperti perkembangan teknologi, perkembangan mode, dan sebagainya. Jangan salah, saudaraku. Kita nggak anti dengan hal-hal itu. Hanya saja kehidupan kita sebagai orang percaya harus dijalani dengan kepatutan. Kepatutan, ya, kata patut itu artinya pantas, ya. Pantasnya bagaimana? Atau layak, layaknya bagaimana? Atau perlu. Jadi yang perlu saja. Jadi itu yang perlu, saudaraku, kita lakukan. Artinya kita nggak boleh terikat, saudaraku, oleh hal-hal duniawi, oleh hal-hal apapun juga, saudaraku. Dan tidak mencari nilai diri, ya, dari benda-benda yang kita pakai atau yang kita miliki, saudara-saudaraku. Cukup banyak orang, saudaraku, masih punya sikap seperti itu, ya. Makanya ingin punya barang-barang mewah, ya, dan sebagainya, karena nilai dirinya ada di situ. Nah, itu yang tidak benar, saudara-saudara, ya. Nah, nilai diri orang percaya itu adalah karena kita anak Tuhan, bukan karena kita punya barang-barang yang mewah, ya. Karena kita anak Tuhan. Saudara dan saya anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, dan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal. Haleluya. Itulah nilai diri kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, ya. Yang kedua, saudaraku, hidup sederhana sesuai firman Tuhan. Perhatikan, itu adalah hidup berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Jangan, saudaraku, hidup berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan. Keinginan manusia sesungguhnya tanpa batas, tidak ada batasnya, ya. Keinginan yang tidak kita kendalikan, kalau kita nggak bisa kendalikan keinginan kita, itu merupakan sumber masalah dan sumber penderitaan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Firman Tuhan juga bicara seperti itu, saudaraku. Dalam Yakobus 1 ayat 14 dikatakan bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, mari kita belajar berpadan pada apa yang ada, saudaraku. Kita bisa mengatakan
enough is enough, saudaraku. Ya, berpadanlah pada apa yang ada. Contoh, jika pendapatan kita katakanlah 5 juta. Ya. Namun karena berbagai keinginan, ya, banyak sekali keinginan, menyebabkan pengeluaran kita lebih dari 5 juta. Padahal pendapatan kita 5 juta. Maka hidup kita sesungguhnya dalam masalah. Dan masalah ini akan bertambah rumit, saudaraku. Bertambah rumit jika akhirnya kita mengatasinya dengan cara berhutang. Dan itu banyak terjadi bukan hanya di kalangan orang-orang yang belum percaya Tuhan, tapi juga di kalangan orang-orang yang sudah percaya Tuhan, saudaraku. Akhirnya karena besar pasak daripada tiang, solusinya berhutang, saudara-saudara. Ya, berapa banyak hari-hari ini orang-orang yang terjerumus dalam pinjaman online. Ya, mereka masuk dalam jebakan pinjaman online dan akhirnya mereka dalam masalah yang besar. Oleh karena apa? Karena mereka tidak bisa mengendalikan keinginan dalam dirinya, saudara-saudaraku. Nah, perhatikan, saudaraku, ya. Saya ingin, ya, kita benar-benar bisa mempraktekkan firman Tuhan ini, yaitu hidup berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan yang akan menyebabkan masalah dalam kehidupan kita. Nah, salah satu penyebab, ya, kita banyak keinginan, ya, mau ini, mau itu, ingin ini, ingin itu, karena kita membandingkan diri, ya, dengan orang lain. Nah, firman Allah katakan, saudaraku, bahwa membandingkan diri kita dengan orang lain untuk sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, itu adalah sebuah kebodohan, kata firman Tuhan. Jadi bodoh kita kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain untuk hal-hal yang salah, saudaraku. Orang beli HP baru, ya kita nggak harus beli HP baru, saudaraku. Betul ya? Orang katakanlah beli mobil baru, kita juga nggak harus beli mobil baru. Jangan ikut-ikutan, jangan punya sifat panasan, saudaraku. Ya, orang lain beli, kita juga ikut-ikutan beli. Padahal kita nggak terlalu butuh itu, saudara-saudara. Orang jalan-jalan ke luar negeri, ya kita juga nggak harus jalan-jalan ke luar negeri seperti orang itu, saudara-saudaraku. Nah, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dengan cara yang salah. Warren Buffett, ya, itu terkenal, ya, sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Namun, saudaraku, kalau kita baca kisah hidupnya begitu sederhana, saudaraku. Saudara mau tahu berapa kekayaannya? Total kekayaannya adalah sekitar, ya, kalau dalam US dollar 113,8 miliar US dollar. Atau setara dengan, ya, kira-kira, ya, 1.632 triliun rupiah. Bayangkan uang sebesar itu, segede itu, saudaraku, sebanyak itu. Tapi dia masih tinggal di rumah yang ia beli dari sejak tahun 1958, saudaraku. Jadi kalau saya hitung sudah 64 tahun dia menempati rumah itu. Dia nyetir ke kantor, ya, dengan mobil yang tidak mewah. Nyetir sendiri, mobilnya nggak mewah lagi, saudaraku. Dan dia makan makanan juga yang sederhana, yang nggak foya-foya, namun juga yang nggak pelit. Dia memakai kekayaannya itu untuk menyumbang kepada pelayanan-pelayanan sosial, pelayanan-pelayanan kesehatan dalam jumlah yang sangat besar. Memang Buffett ini terkenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, hidup berkemurahan. Jadi ini kunci, saudaraku, kalau kita mau hidup berkecukupan dalam Tuhan. Yang pertama adalah belajarlah untuk hidup sederhana. Lalu yang kedua, hiduplah berkemurahan, saudara-saudara. Jadi selain hidup sederhana, kita juga harus hidup berkemurahan. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita belajar hidup sederhana, kita juga belajar hidup berkemurahan. Supaya akhirnya kita bisa mengalami hidup berkecukupan yang sesuai dengan firman Tuhan, saudaraku.
Ya, hidup berkemurahan artinya hidup ya tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi hidup memikirkan orang-orang lain, saudaraku. Dan berusaha menjadi berkat ya bagi banyak orang, terutama mereka yang susah, yang kita lihat hidupnya bahkan lebih susah dari kita. Ini mendorong kita untuk bisa mengucap syukur kalau kita melihat di luar sana masih begitu banyak orang-orang yang jauh lebih susah dari kita, saudara-saudaraku. Tapi banyak orang yang hidup sederhana namun tidak berkemurahan. Nah, ini yang tidak alkitabiah. Orang itu hidupnya sederhana tapi tidak berkemurahan, saudara-saudara. Ya, mungkin saja ya mereka hidup berkecukupan karena mereka hidup sederhana. Tapi sifat serakah, perhatikan, sifat serakah, sifat egois, mementingkan diri sendiri, sifat pelit, sifat kikir juga tetap ikut bertumbuh. Nah, ini yang Tuhan tidak kehendaki tentu, ya. Barangkali kita pernah bertemu ya dengan seorang yang kaya, sebenarnya dia kaya, saudaraku. Namun hidupnya memang dia tata dengan sederhana. Bagus, saudaraku. Tapi ya pelitnya, saudara, kikirnya minta ampun. Kalau diminta partisipasi misalkan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, hal seperti ini tentu bukan yang Tuhan kehendaki. Hidup sederhana dibarengi dengan hidup berkemurahan, saudaraku. Nah, mengembangkan sikap murah hati itu sangat penting dalam hidup kita. Saudara dan saya, mari kembangkan sikap murah hati, ya. Karena itu akan mematahkan ya keserakahan. Itu akan mematahkan keegoisan kita. Dan itu akan mematahkan ya sifat kikir, sifat pelit kita, saudaraku. Dan sikap murah hati ini adalah sebuah sikap yang luar biasa. Kunci kalau kita mau dipelihara oleh Tuhan. Kunci kalau kita mau diberkati hidup kita oleh Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius pasal 5 ayat 7 demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Mari kita akan lihat ya sebuah ayat yang luar biasa. Ini tentang jemaat di Makedonia, saudara. Saya bacakan kepada saudara 2 Korintus 8 ayat 2-3, demikian firman Tuhan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin. Perhatikan, ini kisah tentang jemaat di Makedonia. Dikatakan, saudaraku, jemaat ini, saudaraku, sangat miskin. Dan selain itu juga mereka sedang dalam penderitaan, saudara-saudara. Namun dikatakan di sini luar biasa. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Wow, mereka sangat miskin, tapi kaya. Ini kekayaan sejati, yaitu miskin secara jasmani, kaya secara rohani, yaitu kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Puji Tuhan. Jadi jemaat ini boleh sangat miskin, hidupnya sedang menderita, tapi tidak menghalangi mereka untuk memberi. Dikatakan di sini mereka tetap bersuka cita. Mereka kaya, saudaraku, dalam kemurahan. Mereka memberi, bahkan bukan hanya sesuai kemampuan mereka, kata firman Tuhan, tetapi melampaui kemampuan mereka. Maka tidak heran kalau Tuhan memelihara, Tuhan memberkati jemaat Makedonia ini luar biasa, saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya mau cerita seorang Amerika. Dia bernama Stanley Thames, saudara. Dia seorang pengusaha yang cinta Tuhan luar biasa. Ya, dan dia penulis buku yang menjadi bestseller, yaitu berjudul God Owns My Business. Ia lahir tahun 1915, saudara. Dan meninggal dalam usia 107 tahun. Umurnya panjang, diberkati Tuhan, saudara-saudara. Nah, ia adalah seorang pengusaha yang pernah mengalami bangkrut berkali-kali. Suatu ketika dia ingin kembali merintis bisnis, yaitu bisnis plastik, saudara.
Ia tahu bahwa hal ini nggak mudah, karena dia sudah mendengar juga banyak teman-temannya yang sudah duluan usaha plastik ini nggak berhasil. Tapi kali ini dia melibatkan Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudaraku, dan menyerahkan bisnis plastiknya ini dari awal kepada Tuhan, saudara. Dan dia dalam doanya dia berkomitmen kepada Tuhan, bahwa dia berkata, Tuhan, saya tidak akan pernah lalai dalam mengembalikan persepuluhan. Dan setelah itu ia bekerja dan dia menepati janjinya kepada Tuhan. Dia nggak pernah lalai, dia rajin sekali mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan memberkatinya luar biasa. Dengan berjalannya waktu ia merasa begitu banyak berkat. Banyak sekali berkat yang Tuhan berikan kepada dia, saudaraku. Sehingga akhirnya dia rindu nggak lagi memberikan 10% kepada Tuhan, tapi 20% dari keuntungan perusahaannya kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Dan dia lakukan itu. Jadi dia cuma ngambil 80%, Tuhan 20%, saudaraku. Dan Tuhan memberkati bisnisnya luar biasa. Kemudian ia memberikan kepada Tuhan 30%. Naik lagi jadi 30%, saudaraku. Dan Tuhan semakin memberkatinya. Bisnis plastiknya ini, saudaraku, berkembang luar biasa dan menjadi pabrik plastik terkemuka di Amerika. Ya, yang dikasih nama atau diberi nama US Plastic Corporation. Saudaraku, pabriknya besar sekali. Setelah itu ia memberikan kepada Tuhan naik lagi. 40% dia berikan kepada Tuhan. Kemudian 50%. Kemudian 60%, saudaraku. Sampai akhirnya terbalik. Dia berikan kepada Tuhan 90%. Dia cuma ambil 10%. Dan satu hari, saudaraku, dia berdoa. Dia bilang, Tuhan, aku rindu, Tuhan. Aku sudah diberkati luar biasa oleh Tuhan. Bukan hanya berkat jasmani, tapi rohani. Aku sudah jadi anak-Mu, ditebus oleh darah-Mu yang mahal, diselamatkan. Dan dia kemudian berkomitmen, saudaraku, untuk memberikan kepada Tuhan itu 100% dari keuntungan perusahaannya. Artinya semua, ya, dia berikan kepada Tuhan, saudaraku. Dan ia benar-benar menepati janji itu dan melakukannya, dan dia jadi hanya terima gaji dari perusahaan itu. Kalau saudara dan saya misalkan mengunjungi pabriknya, saudaraku, letaknya di kota Lima, di Ohio, maka di depan pabriknya itu terpampang besar sekali, ya, kalimat Christ is the answer. Kristus adalah jawaban. Haleluya. Nah, satu hari, saudaraku, dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan bernama Charles Kauman. Dan kemudian mereka membahas, ini perusahaan pabrik plastik ini sudah diberkati Tuhan berkelimpahan. Kiranya berkat Tuhan ini mau dipakai untuk apa? Buat pekerjaan Tuhan. Akhirnya mereka sepakat, saudaraku, untuk mendanai, ya, misi atau lembaga misi, saudaraku, yang mengutus, ya, misionaris ke seluruh dunia. Dibiayai dari perusahaan ini, saudaraku. Lembaga misi ini bernama Oriental Missionary Society, atau lebih terkenal barangkali saudara pernah mendengar, ya, OMS International. Ada di Indonesia. Dan kemudian namanya menjadi One Mission Society. Oleh anugerah Tuhan, saudaraku, luar biasa. Lembaga ini terus berkembang. Dan berhasil mengutus misionaris ke 77 negara. Dibiayai oleh perusahaan plastik ini. Termasuk ke Indonesia. Jadi Indonesia juga termasuk di antaranya, saudaraku. Dan telah memenangkan jutaan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara yang ada di kota Malang itu, saudaraku, itu merupakan salah satu lembaga yang didirikan atas bantuan OMS Internasional ini.
yang sudah melahirkan begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang menjadi berkat bagi Indonesia. Oh saudaraku, luar biasa ya. Dari ini semua bermula ya dari seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang bernama Stanley Tem, yang hidupnya penuh kemurahan. Haleluya saudaraku. Hidupnya telah menjadi berkat besar bagi jutaan orang di seluruh dunia. Tentu kita tidak harus seperti Stanley Tem saudaraku, karena panggilan setiap orang berbeda-beda tentu ya. Kita juga tidak harus memberikan 100% dari keuntungan perusahaan kepada Tuhan seperti dia saudaraku. Namun yang hari ini saya mau katakan kepada saudara dan juga kepada saya, kita harus mencontoh hidup berkemurahannya saudaraku. Hidup berkemurahannya, karena itu hidup yang alkitabiah. Saudara-saudaraku, jika Tuhan berbicara kepada saudara dan Tuhan meminta saudara untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan, sebagai hamba Allah saya katakan kepada saudara, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, membenarkan hidup kita, menjadikan kita anak-anak Allah. Dia terlalu baik saudaraku, dia terlalu baik. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tabur, berkati pekerjaan Tuhan saudaraku. Saudara dan saya nggak pernah tahu, ternyata taburan kita itu menjadi berkat begitu banyak orang. Kita nggak pernah tahu itu. Kita nabur, kita nggak tahu ya hasilnya seperti apa. Berapa banyak jiwa yang dimenangkan dengan taburan kita itu. Tapi saudaraku dengar, nanti di surga kita tahu. Saudara dan saya satu hari kan kita akan di surga. Di surga kita akan tahu ya, ketika Tuhan memberikan upah ya atas apa yang kita lakukan saudaraku. Ketika kita masih hidup dalam dunia, baru kita tahu ternyata taburan kita itu telah memberkati begitu banyak orang, saudara-saudara. Dan pada saat itulah hari penuh sukacita buat kita. Kita akan nangis, bukan nangis karena duka cita, tapi karena sukacita melihat film kehidupan kita. Film kehidupan kita yang begitu bagus, yang begitu indah, yang memuliakan Tuhan, karena berisi dengan hal-hal di mana kita melakukan sesuatu yang menjadi berkat buat banyak orang. Saudara-saudara, mari kita mengalami hidup berkecukupan di masa sulit ini. Dan hari ini kembangkan hidup sederhana. Kembangkan hidup berkemurahan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, di tengah masa sukar ini saya berdoa supaya saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen yang kuat rohaninya, saudaraku. Dan kita dapat menanggung segala perkara. Seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia, dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini Tuhan yang kami sudah dengar, bukan hanya kami ketahui, tapi berikan kepada kami kasih karunia, agar kami bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau melakukan seperti yang Paulus pernah lakukan, yaitu belajar hidup mencukupkan diri dalam segala keadaan, dengan bersyukur dalam segala keadaan, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang kuat rohaninya. Kami dapat menanggung segala perkara dalam hidup ini di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu. Biarlah Tuhan melalui kasih karunia dari Tuhan, kami semua belajar hidup sederhana.
kami belajar hidup berkemurahan di dalam Tuhan, sehingga kami dapat mengalami hidup berkecukupan yang alkitabiah, dan hidup kami sungguh-sungguh diberkati. Bukan hanya kami, tetapi juga banyak orang diberkati lewat kehidupan kami. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyiapkan hati kami sebaik-baiknya. Ampuni segala dosa-dosa kami. Dan biarlah pada hari ini kami percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus yang akan kami terima. Yang sakit biarlah mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sakit penyakit sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, siapkan diri kita, hati kita, ya, siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Sebentar kita akan terima perjamuan kudus, dan sebelumnya mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagi kami adalah pengorbanan yang sempurna, menyelamatkan hidup kami. Ku hidup oleh anugerah, yang terbaik yang ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah, yang terbaik yang ku terima darimu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidup, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu memutar bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Dan
Puji Tuhan, ya, biar kita ngalami hadirat Tuhan, ya, ketika kita ada dalam penyembahan kepada Tuhan. Apakah semua saudara-saudara sudah siap? Mari kita angkat tangan kanan yang memegang roti tinggi-tinggi. Arahkan hati kita kepada Tuhan sungguh-sungguh, saudaraku, dan dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita angkat di tangan kanan cawan tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Saya ajak kita semua mengangkat tangan mengucap syukur kepada Tuhan. Kunci kalau kita juga mau hidup mencukupkan diri dalam segala keadaan adalah hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Mari kita hari ini dalam hadirat Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu yang luar biasa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami sudah bersekutu dengan Tuhan. Dan kami percaya hari ini saudara-saudara seiman yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, ketika menerima perjamuan kudus dengan iman, biarlah kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Dan biarlah hari ini Tuhan, jamahan Tuhan juga terjadi di tempat kami masing-masing. Kami mengalami hadirat-Mu Tuhan. Kami mengalami lawatan-Mu Tuhan. Biarlah kami merasa bahwa Tuhan itu begitu dekat, bahkan menjamah kami, memberikan kepada kami kasih karunia. Biarlah Engkau juga menolong saudara-saudara seiman kami yang sedang dalam pergumulan, baik itu masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pribadi dan sebagainya. Apapun juga yang mereka sedang hadapi, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian, tetapi Engkau beserta dengan mereka, Engkau menyertai mereka Tuhan, dan Engkau pasti memberikan kekuatan, pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah dan bersekutu di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku
tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pinati yang menguatkan iman kami, agar kami selalu mengucap syukur dan merasa cukup dalam setiap keadaan. Mari jemaat yang di rumah kita berdoa syafaat. Bapak kami yang di surga, kami memberkati gembala senior kami dan keluarga, juga gembala satelit yang ada di Jakarta dan di luar Jakarta, juga seluruh jemaat dan pelayan Tuhan. Dipelihara Tuhan, sehat, diberkati dalam ekonomi, harmonis dalam keluarga, setiap melayani Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang sakit, Engkau Jehovah Rafa, oleh bilur Yesus mereka telah sembuh. Juga yang mereka dalam masalah keuangan dan keluarga, Tuhan berikan mereka jalan keluar untuk berusaha, dan keluarga dipulihkan. Engkau Jehovah Jireh, Jehovah Shalom Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan gedung gereja GKS Grogol. Tuhan memberkati Pak Apin dan seluruh tukang yang bekerja, biar gereja secepatnya boleh selesai untuk kebaktian. Berkati Presiden Jokowi dan seluruh jajaran kabinet sampai level terendah, agar mereka takut akan Tuhan dan diberi hikmat menjadi berkat buat bangsa Indonesia. Bapa, bebaskan bangsa kami dari korupsi, narkoba, penyimpangan seks dan kekerasan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, tolong masalah Ukraina Rusia, kiranya ada perdamaian, bisa segera terwujud, krisis pangan, politik, keamanan bisa teratasi dan jadi stabil. Bapa, berkati pemilihan Presiden 2024, Tuhan yang milihkan Presiden yang punya integritas dan prestasi kerja yang baik di dunia, khususnya di Indonesia, agar bisa mengenal Engkau di jalan yang benar, takut akan Tuhan, dilindungi dari yang jahat Tuhan, baik itu sosmed, teknologi yang menyimpang. Tuhan berikan hikmat untuk setiap orang tua dalam mendidik anak di dalam jalan Tuhan yang benar, takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, berkati juga hamba-hambamu yang mempersiapkan untuk penuaian jiwa besar-besaran dalam kebangunan rohani akhir zaman, dan bisa membawa jemaatmu kepada kedewasaan rohani. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih, kita sudah sampai di akhir ibadah. Ya, mohon terus kita mendoakan ya pembangunan gedung gereja kita yang sedang dalam tahap finishing ya, agar Tuhan memberi kekuatan kepada panitia pembangunan gedung yang dipimpin oleh Pak Apin, dan juga semua bisa berjalan dengan lancar sehingga pada waktunya Tuhan kita bisa pergunakan ya gedung ibadah untuk ibadah onsite kita nanti. Mari kita hari ini arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan dan menabur, saudara dapat menurunkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pastor Randy Chandra Dinata. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah Kingdom Generation. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.